Setelah acara sedih-sedih selesai tak lama suster pun datang dengan membawa bayi Felicia di gendongannya. "Selamat Bu Feli, ini anaknya," ucap suster tersebut memberikan sang baby kepada ibunya untuk disusui. "Makasih Sus," ucap Felicia. "Iya, Bu. Kalau begitu saya permisi," pamit suster tersebut. "Iya, Sus," ucap Felicia. Setelah itu suster tersebut pun pergi. Mbok Sumi dan yang lainnya pun segera melihat rupa sang bayi, karena mereka belum melihat sama sekali bagaimana wajah tampan baby tersebut. Betapa syoknya Mbak Suci dan juga Wulia yang melihat wajah tampan bayi tersebut. Pasalnya wajah bayi laki-laki tersebut sangat mirip dengan mantan bos mereka, yaitu Pak Ziko. Mulai dari alis, bibir bahkan hidung mancungnya pun sangat menuruni gen ayahnya. Sedangkan yang menuruni gen Felicia hanya matanya dengan bulu mata yang tebal. "Wah, ganteng banget ini Fel," sahut Mbak Mala yang sangat terpesona dengan wajah bayi Felicia. "Iya, Nduk. Ganteng banget," lanjut Mbok Sumi yang sudah meneteskan air matanya tak percaya. Felicia, anak yang ia rawat selama ini, sekarang sudah menjadi seorang ibu dari bayi laki-laki yang sangat tampan sekali. "Makasih, Mbak Mala," balas Felicia senang sambil melihat wajah sang bayi yang menurutnya sangat mirip sekali dengan Ziko. "Nak, kamu kenapa mirip banget sih sama papa kamu, kayak pinang dibelah dua?" gumam Felicia dalam hatinya saat melihat wajah sang bayi yang sangat tampan sekali seperti jelmaan Ziko waktu kecil. "Fel, ganteng banget anak kamu kayak ayahnya," ucap Mbak Suci melihat sang bayi. "Iya, Fel. Aku juga merasa seperti itu," lanjut Wulia. "Iya, aku juga merasa begitu kok. Curang banget ya, aku yang berjuang mengandung dan melahirkan tapi malah muka bebinya kayak papanya," ucap Felicia sedikit tidak terima, namun dia juga bersyukur karena anaknya diberi wajah yang sangat tampan sekali. "Nduk, ini bayinya kamu kasih nama siapa?" tanya Mbok Sumi. "Iya, Fel. Siapa namanya?" tanya Mbak Suci dan juga Mbak Mala yang sangat penasaran denekan nama bayi tampan ini. "Namanya adalah Adril Evander Gionino dan bisa dipanggil Adril atau Ril," sahut Felicia memberikan nama untuk anak bayi yang sudah ia pikirkan beberapa minggu lalu. Ia merasa nama tersebut sangat pas sekali dengan sang anak yang semoga saja nasibnya juga akan baik ke depannya. "Wah, bagus banget Nduk namanya. Halo Adril cucu nenek," sapa Mbok Sumi kepada Adril yang berada di gendongan sang mama. "Halo Ril, anak mama yang paling tampan," sapa Felicia kepada sang anak yang sedang menyusu kepadanya. "Halo Ril, ini Aunty Suci," sahut Mbak Suci mau dipanggil Aunty daripada tante. "Halo Ril, ini Aunty Wulia," lanjut Wulia yang tak mau kalah dari Mbak Suci. "Halo Ril, ganteng, ini Aunty Mala yang sangat cantik paripurna yang tidak ada tandingannya," lanjut Mbak Mala dengan percaya dirinya. "Astaga, kenapa semuanya ikut-ikut? Aku aja sih yang dipanggil Aunty?" tanya Mbak Suci dengan sewot karena semua orang meniru gayanya memanggil Aunty. "Biarin," balas Mbak Mala yang senang menggoda Suci. "Halo cucuku sayang, ini Nenek Sumi." Sekarang Mbok Sumi yang memperkenalkan diri kepada Ril dengan sebutan nenek. "Amanda tuh ada adiknya," sahut Mbak Suci membawa Amanda sang anak melihat baby Ril yang baru saja selesai dengan urusan susunya dari Felicia. "Ganteng banget ya Ma. Halo Ril, kenalin ini kakak Amanda," sahut Amanda yang juga bahkan tahu kata ganteng dan juga tampan. Dia juga memperkenalkan dirinya sebagai kakak untuk Ril.
Mereka pun dengan senang dan gembira menyambut kedatangan anggota keluarga baru yang sangat tampan, bahkan semua fokus teralihkan padanya. "Nak, Mama harap kamu akan menjadi penerang untuk Mama yang kehilangan arah ini. Mama akan berjuang untuk kamu, Nak," gumam Felicia dalam hatinya. 3 tahun kemudian. Tak terasa sudah 3 tahun berjalan, Felicia menjadi seorang ibu dari seorang anak tampan nan rupawan. Semakin kesini semakin mirip sekali wajahnya dengan ayah kandung sang anak. Pagi hari ini Felicia sudah bangun dari tidurnya. Dari subuh tadi dia segera menyiapkan sarapan untuk semua orang dan pastinya dibantu oleh Mbok Sumi. Sedangkan Mbak Mala dan Wulia seperti biasa pasti langsung tidur abis sholat subuh. "Duk, kamu bangunin deh anak kamu biar Mbok bangunin Mala sama Wulia," ucap Mbok Sumi dan langsung mendapatkan anggukan dari Felicia. Segera Felicia masuk ke kamarnya dan melihat sang anak yang sudah tertidur dengan sarung yang masih melekat di tubuhnya membuat Felicia merasa sangat gemas melihat sang anak. "Sayang, bangun yuk kita sarapan," panggil Felicia pelan, takut jika sang anak akan kaget jika dia membangunkannya keras-keras. "Enggak," rengek sang anak selalu setiap pagi seperti ini. "Ayo bangun yuk sayang," ucap Felicia dengan penuh kasih sayang. "Mama," panggil Adril dengan raut wajah ingin menangis. "Ada apa, Hem?" tanya Felicia saat Adril sedang rewel seperti ini. Adril pun segera ke pelukan sang mama. Felicia dengan sabar mengendong sang anak yang berat badannya tambah naik ini dan juga tambah tinggi saja. Perasaan baru kemarin Felicia melahirkan bocah tampan ini, tetapi sekarang sudah tumbuh besar saja. "Udah jangan nangis ya," sahut Felicia melihat sang anak yang rewel dan menangis. Setelah ucapan dari sang mama pun Adril sudah tidak menangis lagi dan Felicia pun membawa sang anak keluar ke meja makan. Di sana sudah ada Mbok Sumi, Mbak Mala dan juga Wulia yang sudah bangun dari tidur mereka. "Aduh, ponakan tampan Aunty kenapa nih?" tanya Mbak Mala saat melihat Felicia keluar dengan menggendong Adril yang seperti baru saja menangis. "Gak apa-apa kok Aunty, tapi Adril cuma kelilipan," sahut Felicia memberikan alasan yang pastinya berbohong. "Oalah Aunty kira kenapa?" balas Mbak Mala. "Kita makan dulu yuk sayang," ucap Felicia duduk di kursi dengan sang anak yang terus saja berada di pangkuannya dan memeluknya erat. "Ril mau makan apa Hem?" tanya Felicia saat ia akan mengambil lauk pauk di depannya. "Mau ikan itu saja," sahut Adril sambil menunjukkan ikan bandeng yang berada tak jauh darinya. Felicia pun mengambil ikan tersebut dan segera menyuapi sang anak makanan tersebut. Tak lupa Felicia juga membuang duri-duri yang ada pada ikan tersebut karena takut jika sang anak akan tersedak oleh duri ikannya. Di sisi lain Zico sedang berada di ruang makan dengan kedua orang tuanya dan juga kakek dan neneknya. Mereka sarapan bersama seperti biasanya, tapi entah kenapa sudah hampir 2 tahun sang mama tidak menyuruh Zico untuk mencari calon istri, membuat Zico lebih santai lagi. "Zico," panggil Mama Feni saat mereka sudah selesai sarapan. "Iya, Ma," balas Zico yang juga sudah selesai sarapan. "Mama mau tanya." "Tanya aja," balas Zico. "Kamu sama Melanie ada hubungan apa?" tanya Mama Feni dengan wajah sinisnya karena beliau sama sekali tidak suka dengan Melanie. Menurutnya cantiknya dibuat-buat dengan cara operasi plastik dan juga banyak bagian juga yang sudah dipermak, sehingga lebih menonjol sedikit, bukan sedikit tapi banyak ya. "Ada apa emangnya Mama tiba-tiba tanya kayak gitu?" tanya Zico karena sudah bertahun-tahun berita itu menyebar tetapi mamanya tidak pernah menanyakan hal tersebut.
Tetapi sekarang dengan anehnya sang mama bertanya seperti itu. Mama cuma penasaran aja Zico, mama berharap itu semua berita yang keluar cuma hoaks dan enggak benar. Tutur Mama Fanny yang tidak suka dengan berita yang sudah bertahun-tahun keluar itu. Iya benar kata kamu Fan, mama juga gak suka. Lanjut Nenek Vivin yang juga tidak suka dengan Melanie. Aku sama Melanie gak ada hubungan apa-apa kok Ma. Lagian aku sama dia dekat karena dia teman ejak di klub dan gak lebih. Sahut Zico menjelaskan yang sebenarnya. Tapi kenapa kok kamu gak konfirmasi ke media kalau kamu gak ada hubungan apa-apa sama tuh anak kok? Tanya Nenek Vivin. Zico cuma males aja Nek karena gak akan ada pengaruh apa-apa ke Zico, lagian ya Zico itu masih belum mau pacaran. Tutur Zico membuat sang mama jengah melihat pendirian sang anak yang masih saja belum mau menikah. Apalagi dia sekarang ini sudah semakin tua namun malah memilih agar tetap sendiri. Mama Fanny mau tidak mau harus bertindak lagi, karena mengingat usia Zico sudah 30 tahunan. Tapi lihat beberapa tahun ini nama kamu dimanfaatkan sama itu orang Zico. Sekarang dia semakin terkenal saat ada kabar bahwa dia pacar kamu, padahal dulu dia sama sekali gak terkenal jadi artis. Ucap sang mama yang memang benar. Udah biarin aja malagian gak ada ruginya buat Zico bukan? Sahut Zico tak masalah karena dia sangat malas untuk mengurus hal-hal yang tidak penting. Andai saja pacar kamu tahu pasti dia bakalan sedih. Karena sikap kamu yang masa bodoh seperti ini. Ketus Mama Fanny namun hanya didiamkan oleh Zico dan tak berniat untuk membalas ucapan sang mama. Zico pun berangkat ke kantor sendirian karena dia menyuruh untuk adik ke kantor terlebih dahulu. Zico merasa bahwa dirinya akan telat karena harus mengantarkan sang mama ke kafe seberang. Sampai di kantor Zico segera menuju ke ruangannya dan kebetulan ada Bu Asri menyiapkan kopi untuknya. Entah kenapa saat melihat Bu Asri tiba-tiba Zico teringat akan Felicia OG-nya dulu yang entah mengapa membuat Zico bisa tertarik dengannya. Permisi Tuan, pamit Bu Asri dan hanya mendapatkan anggukan dari Zico. Zico pun segera duduk di kursi kebanggaannya namun pikirannya melayang mengingat Felicia OG yang sudah beberapa tahun ini tidak lagi pernah Zico temui. Bahkan dia menyuruh Adi untuk mencarinya 3 tahun lalu dan dia mengatakan bahwa Felicia sepertinya sudah tidak ada di Jakarta. Dia pindah ke luar kota yang entah di mana karena sangat susah mencari keberadaannya. Bagaimana keadaan sekarang? Apakah dia sudah menikah? Tanya Zico kepada dirinya sendiri karena sangat penasaran sekali. Fokus Zico, Elo gak akan bisa ketemu lagi sama dia. Ucap Zico menyadarkan dirinya sendiri. Setelah itu dia pun kembali ke alam sadarnya dan melanjutkan untuk mengerjakan berkas-berkas yang menumpuk di mejanya. Di sisi lain Felicia sudah berada di toko bunga. Bu Sarah memang menyuruh Felicia untuk bekerja lagi karena dia merasa kangen dengan Felicia. Menurutnya kerjanya sangat bagus bahkan Bu Sarah mengizinkan Felicia untuk membawa sang anak. Karena Bu Sarah sangat sayang dengan Adril bahkan Bu Sarah sering membawa Adril ke taman ataupun membelanjakannya mainan jika Felicia sedang sibuk di toko. Hari ini Adril tidak ikut dengan Felicia karena dia ingin ikut Mbak Suci, Mas Dimas, Amanda yang akan berlibur. Awalnya mereka mengajak Felicia sekalian tetapi Felicia memilih tidak ikut dan hanya menitipkan sang anak. Dia harus bekerja mencari uang untuk membeli susu Adril yang sangat mahal itu. Feli, Adril mana? Tanya Bu Sarah yang baru saja tiba dan mencari Adril karena biasanya hari Jumat seperti ini Adril pasti akan ikut sang mama ke toko bunga. Dia sedang ikut Mbak Suci berlibur ke pantai Bu. Sahut Feli di sela-sela pekerjaannya merakit bunga.
"Yah, ibu gak bisa ketemu anak ganteng itu dong," ucap Bu Sarah lesu. "Besok Felicia akan bawa Bu," sahut Feli agar tidak membuat Bu Sarah sedih. "Bener ya?" ucap Bu Sarah dan langsung mendapat anggukan dari Felicia. "Yeay, senang Bu Sarah." Felicia pun kembali bekerja. Setelah semua pekerjaannya selesai, Felicia pun kembali ke toko setelah mengantarkan bunga tadi. Tak sengaja ia melihat ada toko pakaian anak-anak yang cukup ramai karena ada diskon besar-besaran. Felicia pun ikut ke sana dan mencari baju untuk Adril, siapa tahu sang anak akan senang. "Ada yang bisa saya bantu, Mbak?" tanya pegawai toko saat Felicia baru saja masuk ke sana. "Saya mau cari baju untuk anak saya, Mbak, usianya sekitar 3 tahun. Ucap Felicia membuat pemilik toko sedikit terkejut mendengar kalau Felicia sudah memiliki anak. Karena wajah Felicia yang masih sangat muda sehingga tak nampak kalau dia sudah memiliki anak. Pegawai tersebut pun menunjukkan barisan mode pakaian anak laki-laki yang sedang diskon. Felicia pun memilih baju untuk Adril. Setelah selesai memilih dan membayar, Felicia pun keluar dari toko dengan 2 kantong tas yang semuanya berisi baju untuk sang anak.